Pikiran dapat menjadi teman terbaik sekaligus musuh terburuk kita. Satu ungkapan tentang pikiran dari seorang biksu yang bernama Matthew Richard. Semua orang pernah mengalami saat pikiran mereka memiliki pemikiran sendiri. Pikiran kacau contohnya dapat menjadikan tidur kita tidak nyenyak, bukannya terlelap. Saat malam tiba yang ada malah bikin begadang tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya tidur yang terganggu, waktu siang hari yang semestinya produktif pun terganggu. Semua pekerjaan dan jadwal yang sudah ada juga bisa kacau saat pikiran sedang tidak jernih. Untuk mengatasinya, hal pertama yang wajib kita lakukan adalah mencari tahu tepatnya penyebab pikiran kacau. Mengapa pikiran kita mudah terganggu? Ada banyak sekali penyebab mengapa pikiran kita bisa terganggu. Berbagai isu psikologis tertentu bisa menjadi pemicu kita mengalami negative thinking, yang pada akhirnya berdampak pada bagaimana kita melihat situasi di depan mata. Namun, bukan berarti kita membiarkan pikiran buruk tadi datang begitu saja. Kita selalu punya pilihan untuk menerimanya atau mengalihkannya kepada hal-hal yang lain. Pikiran yang kacau akan terus membuat hidup kita tidak nyaman. Ada banyak hal yang menyebabkan pikiran kacau, namun Buddhisme hanya menekankan pada dua hal yang menjadi penyebab pikiran kacau, yaitu kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Dari dua penyebab itu bisa dijabarkan menjadi sangat luas. Namun demikian permasalahannya adalah karena kita telah menjadi tawanan keadaan. Pikiran adalah majikan, keadaan adalah budak. Begitulah Sang Buddha memberikan perumpamaan tentang pikiran kita. Mengambil kendali pikiran, itulah kalimat yang tepat untuk solusi dari kekacauan pikiran kita. Mengambil kendali pikiran dapat membuat kita lebih bahagia, mengurangi stres, dan lebih siap memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Teruskan simak video ini, dengar satu cerita Buddhis berikut agar kita tahu cara mengambil kendali pikiran kita. Di sebuah kuil Zen yang tersembunyi di lereng gunung yang indah, hiduplah seorang biksu yang dihormati oleh semua orang karena kebijaksanaannya. Namanya Biksu Kaito. Ia telah belajar Zen sejak muda dan memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengendalikan pikiran dan emosinya. Suatu hari, seorang siswa muda yang gelisah mendatangi Biksu Kaito dan bertanya, "Biksu, bagaimana saya bisa mengendalikan pikiran saya yang selalu tergelincir ke masa lalu atau mengkhawatirkan tentang masa depan?" Biksu Kaito tersenyum dan mengajak siswa itu berjalan ke tepi sebuah danau kecil di dekat kuil. Ia memberikan sehelai daun kering pada siswa itu dan berkata, "Cobalah untuk meniup daun ini hingga ke tengah danau, tetapi jangan biarkan daun itu tenggelam." Siswa itu mencoba dengan tekun, tetapi semakin kuat keinginannya untuk meniup daun kering itu agar cepat sampai ke tengah danau, daun itu malah semakin tenggelam. Hal itu ia lakukan terus-menerus dan membuatnya merasa frustasi. Biksu Kaito kemudian berkata, "Pikiranmu seperti daun ini. Ketika kamu mencoba keras untuk meniupnya ke arah yang diinginkan, ia akan tenggelam dalam gelombang pikiranmu yang tak terkendali. Namun, jika kamu melepaskannya, ia akan mengapung dengan lembut di permukaan." Siswa itu mengerti pelajaran dari Biksu Kaito. Ia memiliki pemahaman bahwa apapun yang kita inginkan dengan kuat malah akan menjadi beban berat
bagi pikiran kita. Kita hanya perlu menerima tentang apapun seadanya dengan penuh kesabaran. Kemudian mengambil kendali dengan cara memberi respon yang bijak. Dari situ, ia mulai berlatih meditasi Zen dengan penuh kesabaran dan tanpa memaksakan pikirannya. Karena ketekunannya, ia mulai merasakan perubahan. Pikirannya tidak lagi terombang-ambing antara masa lalu dan masa depan. Ia mengalami kedamaian dalam kehadiran saat ini. Biksu Kaito tersenyum melihat kemajuan siswa itu. Ingatlah, pikiranmu adalah seperti air yang tenang. Ketika kamu melepaskan kendali dan hanya fokus pada saat ini, pikiranmu akan menjadi jernih dan tentram, seperti halnya danau ini. Sejak saat itu, siswa itu terus berlatih dengan tekun. Dan akhirnya ia pun berhasil mengendalikan pikirannya sendiri dengan bijaksana, mengikuti jejak Biksu Kaito dalam perjalanan menuju kedamaian dan pencerahan. Pada akhir cerita ini, kita dapat belajar bahwa mengendalikan pikiran kita dengan kesabaran dan melepaskan kendali adalah kunci menuju kedamaian batin. Ada dua hal yang menjadi kata kunci dari pelajaran kita hari ini. Pertama, coba kendalikan pikiran dengan penuh kesabaran. Karena memang melatih diri mengendalikan pikiran tidaklah mudah. Kita harus tekun melatih pikiran kita agar terkendali. Buddha pernah berkata, jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Kedua, belajarlah melepas. Ini artinya kita harus menyadari dan melepaskan kendali dari keinginan liar pikiran kita yang sering berlari ke masa depan atau pergi ke masa lalu. Lepaskanlah semua kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Ingat, kita punya masa yang sekarang, saat ini yang berarti untuk menentukan kebahagiaan kita. Jangan sia-siakan masa yang sekarang, saat ini, hanya untuk kekhawatiran masa depan dan penyesalan masa lalu. Sadari, saat ini kita yang menentukan. Semoga cerita tentang Biksu Kaito yang singkat ini menginspirasi Anda untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan menghadapi setiap momen dengan kesabaran dan penuh kedamaian hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.